Halo parents, selamat datang di podcast Kidu Talk Expert Series yang dibawakan oleh aku, Uta, sebagai co-founder dan juga CGO dari Kidu. Di podcast edisi Expert Series ini, aku akan ngobrol-ngobrol dengan guest expert kita tentang topik yang penting banget nih. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah gadget addiction. Sebelum kita mulai, aku ingin memperkenalkan dulu nih guest expert kita, yaitu Mbak Veka. Nah, di sini Mbak Veka eh, Angga Pramita, Magister Psikologi Psikolog, adalah seorang ahli psikologi anak dengan keahlian khusus dalam pendekatan DIR floor time dan juga sebagai psikolog anak klinis di Rumah Sakit Columbia Asia Polomas. Dengan pengalaman dan pemahaman yang mendalam, beliau berkomitmen untuk mendukung perkembangan anak-anak melalui interaksi yang mendalam dan responsif. Pendekatan inovatif beliau ini juga dalam psikolog anak berfokus pada memahami dan juga merespon kebutuhan unik setiap anak, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan komprehensif dan interaksi yang bermakna. Nah, Mbak Vega juga bisa di reach out nih melalui Instagram dengan handle @floortime_VK. Oke, kalau gitu kita mulai ngobrolnya ya. Oke, halo, selamat sore Mbak Vega. Gimana kabarnya? Selamat sore Mbak Uta. Kabar saya baik. Semoga Mbak Uta juga ya. Baik-baik, aku juga baik ya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya sore ini di Kidu Talk Expert Series ya Mbak ya. Jadi Mm-mm. aku excited banget nih ngobrol sama Mbak Veka mengenai topik yang memang lagi penting banget ya. Lagi hangat juga nih, yaitu tentang gadget addiction. Jadi mungkin langsung ke pertanyaannya aja nih. Ya. Menurut Mbak Veka, kecanduan penggunaan gadget semakin menjadi perhatian ya di era sekarang ya, digital Mm-mm. ini ya. Nah, gimana sih orang tua tuh bisa ngebantu anak-anaknya mengembangkan keseimbangan yang sehat dalam penggunaan gadget gitu? Gimana Oke, menurut Mbak jadi Veka? penggunaan gadget itu kan sudah ada himbauannya ya Mbak Uta. Dari WHO sudah ada, dari IDAI sudah ada gitu ya. Jadi untuk anak di bawah 2 tahun tidak boleh sama sekali, atau ada yang bilang 18 bulan itu tidak boleh sama sekali diberikan gadget dalam bentuk apapun gitu ya. Ada juga yang menyatakan bahwa boleh video call aja selama masih ada interaksi. Tapi setelah itu batasannya adalah sebenarnya 1 jam, maaf, 1 jam dalam sehari untuk semua yang berlayar. Cuman kan di zaman yang sekarang, apalagi setelah Hmm, pandemi gitu ya, apalagi ini di sekolah sudah tidak pandemi, tapi semua tugas-tugas mungkin masih menggunakan gadget gitu ya, dalam bentuk apapun yang berlayar, sehingga tidak sangat eh, tidak sangat mudah buat orang tua itu sebenarnya untuk menyetop gadget sama sekali nih gitu ya. Jadi memang paling tidak perlu ada kesepakatan di antara orang tua dengan anak gitu ya. Kalau anaknya sudah semakin besar, khususnya SD besar lah ya Mbak Uta. Jadi kelas 5, kelas hmm, 4 sampai SMA itu paling enggak perlu disampaikan dan memang diedukasi bahwa pentingnya mereka untuk mengatur nih penggunaan gadgetnya. Karena adiksi gadget ini kan tidak hanya terjadi di anak-anak ya, sama orang dewasa sebenarnya juga bisa kan gitu. Karena bener. kita semua juga menggunakan HP atau tablet Iya. atau laptop gitu ya. Pekerjaan juga gitu. Jadi kayaknya susah banget nih menghindarinya. Tapi sebenarnya bisa, karena jangka panjangnya tuh efeknya sangat besar. Sama orang dewasa aja besar, apalagi sama anak-anak nih, Mbak Uta, yang masih tahapan perkembangan. Dan yang namanya gadget atau screen time itu sangat mengganggu perkembangan mereka sebenarnya gitu. Jadi Oke. balancingnya yang penting adalah orang tua harus ada aturan yang jelas, konsisten gitu ya, dan memang harus ada kegiatan pengganti. Jadi kalau anaknya nggak boleh nonton, jadi anaknya boleh apa dong gitu. Jadi jangan sampai nggak boleh nonton, tapi nggak boleh berantakin rumah, nggak boleh pecicilan, nggak boleh pokoknya banyak nggak boleh, kayaknya nggak mungkin kan, namanya juga Iya. anak-anak gitu ya. Dan yang terpenting ketika mereka tidak boleh screen time, siapa yang mendampingi mereka untuk berkegiatan gitu. Karena kita mungkin orang tua atau orang dewasa seringkali menggunakan gadget atau screen itu untuk apa coba Mbak Uta? Iya, bener banget. Supaya anaknya diem kan gitu ya, Bener. nggak Rata-rata berisik, ya. benar gitu.
Kayak gitu Mbak Oke, Uta. iya iya. Oke, jadi yang penting tuh aturan yang jelas ya, Mbak ya. Terus juga Iya, konsisten dan harus ada kegiatan penggantinya ya. Karena kan memang anak-anak ini lagi masa masa bermainnya ya, harus banyak ada betul, kegiatannya gitu. betul, Oke, betul. sip. Jadi berarti ini nyambung nih pertanyaan Mm-mm, selanjutnya sama yang tadi Mbak udah sempat mention juga, yaitu mm-mm. dampak dari kecanduan gadget pada perkembangan emosional dan Oke. sosial. Nah, itu lebih untuk anak-anak itu gimana, Mbak? Oke, dampak perkembangan gadget terhadap emosinya anak dan sosial adalah yang pertama, secara emosi mereka itu seperti kayak menumpuk energi gitu ya, kan biasanya hanya Hmm. duduk, yang bekerja mungkin cuma satu tangan, entah itu telunjuk ataupun cuma jempol gitu ya. Jadi Hmm. ada posisi-posisi tertentu yang membuat mereka tidak bergerak ya. Hmm. Anak-anak ketika mereka tidak bergerak itu sebenarnya bukan bagian dari uh, nature-nya si anak sendiri. Jadi nature-nya si anak tuh memang bergerak. Jadi ketika kita kasih gadget itu membuat mereka kan tidak melakukan apa yang semestinya mereka latih gitu loh. Jadi tidak secara alami mereka mendapatkan kesempatan untuk menstimulasi mereka sendiri gitu ya, entah itu bermain sesuatu karena jenis permainannya hanya duduk saja gitu ya. Apalagi kalau dilakukan dalam durasi waktu tertentu. Dan itu efeknya apabila uh, tadi lebih dari 1 jam adalah biasanya akan muncul marah-marah gitu ya. Bisa jadi eh, ketika di stop mereka nggak mau gitu ya. Tadi kan harus ada batasan yang jelas nih. Nah, ketika mau satu jam stop tuh belum tentu mereka udahan gitu loh ya. Karena yang namanya gadget dan sudah adiksi ini tuh kayak bagian dari yang nagih gitu loh Mbak, kayak pengen lagi gitu kan. Kalau orang dewasa, aduh nanggung nih gitu. Mau Addiction jatuhnya ya? iya, mau ngabisin nih filmnya gitu. Nah, kalau anak-anak udah ke arah sana, apalagi kalau udah adiksi ya gitu. Jadi secara emosi itu ada permasalahannya. Kalau secara sosial, karena mereka hanya terbiasa dengan layar, layar itu kan hanya satu arah. Jadi mereka tidak terbiasa membaca ekspresi wajah orang lain gitu ya. Meskipun yang dia lihat adalah ekspresi orang nih di layarnya gitu ya. Tapi itu sifatnya satu arah, tidak dua arah. Nah, kenapa tidak dua arah? Dan kenapa tidak dua arah ini menjadi masalah? Karena perkembangan emosi dan sosial itu dibarengi dengan interaksi dua arah dengan orang lain. Harus ada orangnya, nggak bisa cuman pakai benda, nggak bisa cuman pakai benda dalam bentuk apapun ya Mbak ya gitu. Jadi memang ketika ada orang lain dan apalagi orang itu bisa merespon dengan tepat, menstimulasi si anak dengan tepat, maka dia perkembangan emosinya dan perkembangan sosialnya itu jadi semakin kuat nih gitu. Jadi yang namanya perkembangan emosi itu dimulai dari bayi kan dari kecil ya Mbak, dari bayi gitu ya, dari lahir ada interaksi yang kita bilang bonding, Ya. attachment dengan pengasuh utamanya atau orang tuanya gitu ya. Dan ketika mereka nangis gitu misalkan orang tuanya, ibu bapaknya merespon nih gitu. Jadi, oh kalau aku nangis tuh selalu ada yang membantu aku. Jadi di pondasi di awalnya attachment ketika itu dibentuk, dia akan merasa secure atau aman karena setiap dia mengalami emosi yang negatif, mengalami pengalaman yang nggak nyaman seperti lapar, seperti aduh aku popoknya basah nih gitu, aku pengen diayun-ayun nih, kan bayi cuma bisa nangis sebenarnya ya. Jadi setelah itu terjadi, selalu ada yang merespon, jadi dia eh, paham, bayi itu paham bahwa oh aku melakukan sesuatu dan ada orang yang merespon. Jadi kebutuhan aku terpenuhi nih gitu. Nah, berbeda kalau pembentukan attachment-nya tidak terjadi dengan baik. Jadi kalau misalkan anaknya nangis, misalkan dibiarin aja atau disuruh diem tanpa ditenangkan, dibantu ditenangkan. Nah, itu berarti dia attachment-nya tidak terbentuk dengan baik, Mbak. Nanti efeknya adalah ketika dia dewasa, gitu ya. Jadi, si gadget ini seringkali memperparah. Kalau si anaknya tuh udah kayak punya indikasi masalah perkembangan tertentu, maka dia memperparah sebenarnya, gitu. Jadi, misalkan udah dikasih, dari kecil selalu dikasih tonton, entah itu tayangan-tayangan yang berhubungan dengan lagu-lagu gitu ya dari screen gitu.
Ya. Jadinya dia belajar bahwa oh manusia tuh ya udah cuman ngomong aja ya, nggak kasih kesempatan aku untuk ngomong ya gitu misalkan. Jadi dia hanya melihat dan memperhatikan. Jadi mungkin dia nggak paham bahwa aku tuh harus berkomunikasi, aku harus berinteraksi gitu ya. Jadi yang namanya kemampuan sosial dan kemampuan emosi, mengelola emosi itu adalah kemampuan yang kalau saya bilang sih tidak terberi. Artinya itu sangat dibutuhkan kontribusi dari lingkungan sebenarnya. Kalau kita tahu nature dan nurture nih perkembangan anak Nah, ya, oh ya. bawaan dan lingkungan. Nah, itu tuh bukan faktor bawaan, Mbak. Meskipun ada sedikit-sedikit dari karakter orang tua ya, tapi faktor penentunya tetap di lingkungannya gitu ya. Jadi lingkungan itu kunci di mana anak-anak bisa berkembang kemampuan emosinya dan kemampuan untuk bersosialisasinya. Seperti itu. Jadi sebenarnya untuk gadget ini kan nggak melulu tentang smartphone ya, Mbak ya. Mm-mm, Kalau misalnya kayak TV juga itu kan termasuk hitungnya juga betul, ya. Tapi betul, kalau betul. misalkan anak-anak itu kayak kemarin zaman pandemi itu kan, tapi menggunakan gadget tapi ada interaksi sama manusianya gitu. Mm-mm. Tapi lewat layar itu terhitungnya apa? Nah, kalau lewat layar, jadi interaksi utamanya dia bukan dengan si Mm-mm. layarnya, tapi dengan Mm-mm. orang yang mendampingi dia. Itu berbeda. Jadi, Mm-mm. si layar itu adalah pihak ketiga, bukan pihak utama. Karena kalau apa-apa kayak kayak bayi nih, Mm-mm. anak mau makan, dikasih layar. Anak nangis, dikasih layar. Artinya dia bisa ditenangkan hanya dengan layar. Jadi orang tua dan orang dewasa tuh saingannya sama layar, Mbak. Oh, Gitu oke. ya. Tapi kalau tadi kita menggunakannya Mm-mm. bersama-sama dan komposisi utamanya tetap di kita sebagai Mm-mm. orang tua atau orang dewasa, nah itu berbeda lagi sebenarnya. Jadi layar itu hanya sebagai penyerta aja, kayak sebagai tambahan aja, bukan yang utama. Atau kalau saya suka bilangnya sama orang tua, itu senjata terakhir gitu. Tapi Mm. setelah kita udah mencoba ini, mencoba itu, oke, karena ini mungkin masih masa peralihan, orang Mm. tua udah coba, oke nih dikasih terakhir, tapi dibatasin, terus nanti orang tuanya coba lagi gitu. Karena seringkali ketika orang tua tidak terbiasa untuk menenangkan anak, mereka jadi tidak percaya diri sebenarnya, tidak merasa bahwa aku tuh mampu gitu loh. Jadi Mm. kalah saing sama si layar gitu, padahal sebenarnya bisa gitu. Oke, kalau misalnya em, gimana Ici tuh dapat ngebantu anak-anak? Bisa kelihatan nggak sih Mbak? Tadi kan untuk mengenalin tanda tanda awal kalau anak ini masuk kecanduan gadget nih gitu. Mm-mm. Apakah eh kayak misalnya anak minta nonton di YouTube gitu terus nangis, Mm-mm. apakah itu bisa dibilang langsung kecanduan gadget nih atau gimana? Ya, Terus gimana kira-kira nih, sorry tambahan lagi iya nggak sekali apa-apa. nih. Dan gimana kira-kira gimana sih langkah yang tepat untuk ngatasin itu? Kalau udah Oke. ketahu udah oh anak saya ternyata kecanduan gadget nih. Terus langsung eh, apa action plan-nya apa nih untuk orang tua? Langkah apa yang harus bisa kita lakukan? Oke, pada anak yang lebih kecil, jadi mungkin sekitar di atas 3 tahun atau 4 tahun, apabila dia diberikan gadget dari awal, screen dari awal, itu akan kelihatan dari kontak matanya, Mbak Uta. Kontak Hmm. matanya sedikit, kalau dipanggil mungkin nggak langsung respon, ada masalah dalam kemampuan perkembangan bahasa dan bicara, ada yang udah sampai di tahapan diagnosa dari dokter, meskipun ini bukan diagnosa ya, misalkan speech delay. Speech delay itu bukan diagnosa, Mbak, tapi hanya Hmm. kayak gejala, kayak batuk pilek gitu loh ya. Nah, itu salah satu tanda-tandanya gitu ya. Kosakata yang sedikit gitu ya. Atau kalau dia bisa berbahasa Inggris tapi nggak nyambung, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa ngobrol, tidak bisa tanya jawab, atau ngomongnya hanya yang itu-itu aja karena yang dia tonton. Tapi ketika misalkan tadi makan apa, meskipun pakai bahasa Inggris, belum tentu dia bisa menjawab. Jadi Hmm. problemnya di interaksi komunikasi gitu ya. Hmm. Nah, kalau anak yang lebih besar ataupun anak yang lebih kecil, ketika mereka tahu nih, aku kalau makan nonton atau sedikit-sedikit aku bisa nonton, maka ketika tidak diberikan, tantrum akan mungkin terjadi gitu ya. Tantrum itu bisa nangis guling-guling, membenturkan kepala kalau parah gitu ya, atau ya sekedar hanya bukan tantrum tapi meltdown gitu yang nangis saja gitu ya. Itu juga sangat mungkin. Anak remaja juga sangat bisa gitu, ngambek itu juga bisa. Malah jadi ngerasa negatif sekali dengan
keputusan orang tua untuk melarang dia untuk pakai gadget lagi, ngerasa bahwa dia jadinya nggak dipahami gitu ya, karena jadi semuanya self-centered gitu loh Mbak, gitu. Karena apa-apa ya memang dia terbiasanya kan sama dirinya sendiri ya. Kalau Iya. gadget kan screen kan nggak ada orang lain nih gitu. Beda tadi kalau misalkan main sesuatu yang dimainkan bersama-sama gitu ya, misalkan main PlayStation, main Nintendo kan itu kan bareng-bareng gitu ya. Nah itu bisa tuh tetap ada interaksinya gitu ya. Mabar pun kalau misalkan itu janjiannya pakai online gitu ya, tergantung dari bagaimana caranya mereka memainkan. Jadi misalkan saya main, Mbak Uta main. Tapi kalau kita sama-sama di Zoom seperti ini, terus kita Ya. memainkan sesuatu, itu mungkin bisa. Tapi kita ngomongin permainan, Mbak. Bukan ngomongin hal di luar permainan. Nah, itu juga isu terkait dengan masalah interaksi sebenarnya. Karena interaksi itu kan berlayer, ya Mbak ya. Kayak seperti bawang. Jadi lapisan luar, kayak ini mau ngomongin game, terus nanti lapisan yang kedua ngomongin apa gitu. Jadi anak tuh perlu kayak diasah untuk bisa kapan dia nanti bisa menceritakan hal yang buat dia ini rasa yang oh aku cuma ceritain hal ini sama temen aku ini aja gitu, atau aku ceritain ini sama mama aja misalkan. Jadi dengan dia lebih connect secara emosi dengan dirinya sendiri, dia juga akan bisa connect dengan orang lain dan akhirnya menggunakan interaksi itu secara sosial gitu. Nah, kalau dengan screen apabila itu diberikan terlalu lama tanpa ada pendampingan berinteraksi ya, jadi bukan yang anaknya main, terus ibu bapaknya di sebelahnya juga ikutan main, tapi nggak ada koneksinya. Nah itu nggak nyambung sebenarnya. Jadi memang berdampingan itu yang harus joining interaction juga gitu. Jadi yang sangat bisa mempengaruhi memang anak-anak usia dini ya gitu ya. Tapi ketika itu misalkan nih kita bisa bicaranya adiksi yang sudah parah gitu ya. eh, yang terparah adalah perkembangan otak mereka jadi berpengaruh sekali gitu. Karena ini sudah ada penelitiannya Mbak Uta, dilakukan oleh anak-anak yang suka main memang game online gitu ya, tapi karena dengan layar dibandingkan dengan orang dewasa yang main game online dan dimulainya tidak dari kecil. Jadi setelah dibandingkan, kemampuan berpikir mereka, area di prefrontal cortex di bagian depan ini Mbak, kan kalau otak tuh perkembangannya dari belakang ke depan. Nah, di bagian depan ini tuh berkembang optimalnya ketika mereka di usia 25-an. Ya. Jadi kemampuan untuk berpikir yang lebih logika, analisa gitu ya, ada kesimpulan, itu baru berkembang tuh di usia akhir kuliah sebenarnya, sekitar 25-an. Jadi, ketika anak-anak ini dites, lalu mereka dilihat nih prefrontal cortex-nya dalam waktu beberapa lama, itu kelihatan sangat kena banget sih, Mbak. Jadi, perkembangannya itu sangat berpengaruh sekali, berbeda dengan orang dewasa yang sudah berkembang optimal, tapi mereka baru mulai adiksi, gitu ya. Itu tidak berpengaruh, karena mereka sudah berkembang optimal dulu, gitu ya. Jadi, yang namanya gadget, yang namanya screen, itu yang bermasalah bukan hanya matanya aja gitu ya, tapi secara utuh adalah perkembangan otak, dan kalau otaknya udah jadi berpengaruh, pasti mempengaruhi semuanya. Fisiknya berpengaruh, bicaranya berpengaruh, tadi emosi, sosialnya berpengaruh gitu ya. Jadi itu dampak paling parahnya dari si screen ini, Mbak Uta. Jadi luar biasa banget ya dampaknya itu sampai ke perkembangan otaknya. Jadi yang penting adalah interaksi ya Mbak ya, Betul. benar ya. Menurut Mbak Veka nih, gimana sih IQ tuh dapat ngebantuin anak-anak untuk mengatasi kayak perasaan frustasi atau kegelisahan yang mungkin muncul ketika mereka lagi ngurangin waktu penggunaan gadget. Nah, kayak misalnya udah awalnya main gadget terus di stop, terus kan mulai gelisah, anxiety ya kan. Nah, itu gimana IQ tuh bisa membantu anak-anak ngatasin perasaan itu. Jadi kecerdasan emosional itu kan perlu disupport dengan beberapa komponen ya Mbak ya. Jadi kalau kita mau ngetes nih misalkan tes kecerdasan emosionalnya berapa sih, nanti akan keluar nilai EQ-nya gitu ya. Kita kalau melihat kecerdasan emosional, kita perlu lihat komponen-komponen yang pertama adalah bagaimana kesadaran dari dalam dirinya dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana caranya dia memanage dirinya sendiri, self-managementnya gimana. Dua hal ini, bahasannya saya, kalau saya membahas sesuatu yang berhubungan dengan badan, emosi, itu namanya regulasi, Mbak. Jadi regulasi itu adalah kemampuan seseorang yang dimiliki sebenarnya secara badan dulu.
Artinya kalau kebutuhan sederhananya dia, kebutuhan dia untuk makan, tidur, istirahat, itu udah terpenuhi. Nah, seharusnya kemampuan dia nanti untuk fokus, untuk tenang, itu juga bisa terpenuhi. Tapi kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka itu akan berpengaruh nih. Boro-boro fokus, Iya. pasti marah-marah kan, gitu Mm-mm. ya. Jadi itu sangat erat sekali kaitannya. Nah, regulasi itu kita bisa bahas secara badan dan secara emosi karena mereka saling berkaitan gitu, Mbak, saling nempel gitu ya. Itu tadi kalau saya bicara soal bagaimana dia aware sama dirinya sendiri, bagaimana dia aware dengan, oh aku mengalami emosi frustrasi ya, cara aku menenangkan diri seperti apa. Nah, kalau saya lihat selama ini kita semua orang tua atau orang dewasa itu banyak fokusnya di kemampuan anak yang lain, khususnya di intelijensi gitu ya, kecerdasan. Tapi kemampuan anak untuk menenangkan diri, meregulasi diri mereka sendiri itu tidak mendapatkan sorotan gitu ya. Jadinya seolah-olah anak itu mampu untuk bisa tenang. Misalnya gini, anaknya ngerasa nggak bisa main game lagi nih, harusnya dia bisa dong menenangkan diri. Harusnya dia udah bisa dong, misalkan anaknya udah SD kelas 4 atau SMP, harusnya dia bisa dong gitu kan, kita selalu bilangnya gitu ya. Iya. Tapi kemampuan ini tuh perlu sekali dengan komponen kemampuan-kemampuan yang lain gitu loh Mbak ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya Mbak Uta, bagaimana caranya emotional intelligence ini mensupport dia untuk bisa mengatasi rasa frustrasinya? Maka Iya. yang pertama, kita harus lihat dia usianya berapa. Biasanya secara perkembangan emosi itu seringkali berbeda dengan perkembangan fisik si anak ya. Jadi perkembangan emosi itu perlu disupport dengan kemampuan berbahasa dan berinteraksi, berkomunikasi, lalu juga perlu disupport dengan kemandirian. Nah, ketika anak itu di bawah usia 5 tahun, sudah pasti banyak yang belum optimal nih gitu. Jadi intinya ketika anak frustrasi, hal yang membuat anak untuk akhirnya bisa tenang adalah orang tua atau orang dewasa di sekitar si anak. Jadi misalkan anaknya nangis, Iya. terus orang tuanya bilang jangan nangis, bilang doang Mbak, nggak Mm-mm. ada unsur yang lain. Nah itu nggak bisa. Jadi ketika Hmm. anak nangis, maka orang tua perlu mengatur nada suaranya, intonasinya, ekspresi wajahnya, kasih sentuhan di badannya si anak gitu ya. Jadi ada support yang diberikan kepada si anak sehingga dia akhirnya tenang dari rasa Hmm. frustrasinya dia gitu. Oke. Makanya ketika seorang anak diubah Mm-mm. kebiasaannya dia dalam hal ini kan tidak bisa nonton lagi nih gitu ya, kan Iya. pasti dia frustrasi, tantrum muncul. Nah, itu hal yang pertama adalah orang tua hadir sebagai figur yang bisa menenangkan. Sebelum dia hadir sebagai figur yang bisa menenangkan, dia harus bisa tenang dulu. Jadi kalau orang dewasa sudah harus bisa menenangkan diri, tapi berbeda dengan anak-anak, ya. Peralihannya di mana? Peralihannya sih biasanya di usia SMP SMA, Mbak, gitu. Ya. Hmm. Tapi itu tergantung dari perkembangan emosinya si anak itu sendiri, gitu. Jadi memang untuk mengatasi perasaan itu, khususnya untuk anak-anak, harus ada pendampingan dari orang tuanya. Dan orang tuanya sendiri harus punya kemampuan untuk meregulasi emosinya itu dulu ya, untuk bisa nenangin anaknya. Betul, Oke. betul, betul. Jadi Jadi ini memang kita harus, bicaranya kan anak yang umum ya, Mbak ya. iya, Anak ha, yang tipikal kita iya, bilangnya perkembangannya tidak ada masalah. Berbeda iya. dengan anak-anak yang memang perkembangannya ada masalah nih gitu. Hmm. Anak-anak yang perkembangannya ada masalah, otomatis biasanya diiringi dengan regulasinya dia juga ada masalah, Mbak. Secara Hmm. fisik, badan, postur itu ada masalah. Pernafasan Hmm. mungkin ada masalah. Nah, Oh, ketika fisik badannya ada masalah, posturnya ada masalah, itu akan berkaitan dengan emosinya dia, gitu ya. oke. Jadi memang orang tua kayak detektif sebenarnya Mbak untuk bisa Hmm. memahami si anak nih karena kalau saya Hmm. bicara sama orang tua tuh orang tua punya datanya tapi nggak bisa menggunakan ketika oh data yang ini untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang ini nih gitu. Jadi sebenarnya ketika orang tua bisa memahami apa yang menjadi catatan-catatan dari si anak itu bisa digunakan untuk akhirnya tadi oh kalau menenangkan dengan cara yang ini oh kalau pakai cara yang seperti ini berarti nggak bisa oke kita coba pakai cara yang lain gitu ya karena sebagai orang tua nggak bisa cuma pakai cara satu cara sebenarnya untuk bisa mensupport si anak itu sendiri. Sesuaiin sama kondisi masing-masing anaknya juga ya. Betul betul sekali Mbak Uta.
Luar biasa banget ya. Nah, gimana sih caranya orang tua bisa ngebantu mereka mengembangkan keterampilan komunikasi dan hubungan interpersonal yang sehat di luar dunia digital atau di luar gadget tadi ini? Kadang Mm-mm. kan penggunaan gadget yang berlebihan itu kan mempengaruhi yang tadi yang kita bahas juga yang Mbak Veka ya, Iya. kualitas interaksi sosial anak-anak. Gimana nih caranya orang tua bisa membantu mereka mengembangkan keterampilan komunikasinya? Iya, memang di zaman yang sekarang dibandingkan dengan mungkin 10, 20 sampai 30 tahun lalu berbeda banget ya Mbak ya gitu. Ya. Terlepas dari memang masuknya media sosial, internet gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin di zaman saya cuma TV aja nih gitu. Internet baru masuk ketika SMP dan SMA. Tapi masalah ketersediaan availabilitas untuk bisa bermain dengan orang-orang di sekitar tetangga gitu ya, atau tempat bermain yang aman gitu ya, itu juga menjadi salah satu faktor di mana akhirnya anak-anak tidak terlatih untuk punya interaksi sosial yang memang sehat gitu ya. Belum lagi kalau misalkan area di sekitar itu juga bukan area yang interaksi sosialnya juga bagus. Artinya seringkali bahasa yang digunakan oleh si anak-anak nih bukan bahasa si anak-anak. Jadi orang tua memutuskan, daripada antar anaknya niru, Bu, saya kurung aja, istilahnya kurung nih di rumah, udah Mm-mm. kasih HP aja lah gitu. Biar Iya, omongannya nggak ngomong kotor gitu iya, kan. Nah, itu salah sering satu banget. pertimbangannya. Jadi tipsnya sih Mbak, kalau dari pengalaman saya, kalau kita tidak mengizinkan anak-anak untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita, itu bisa kita cariin lingkungan yang lain, artinya misalkan mungkin dari teman sekolah, atau kita masukin di tempat les, bukan les pelajaran ya, tapi lebih ke arah les yang berhubungan sama minat gitu ya, entah itu gambar, musik gitu. Kalau bisa memang yang sifatnya berkelompok gitu ya, atau olahraga bersama gitu dengan masuk ke join ke klub tertentu gitu ya. Jadi memang kita itu kalau di kota besar harus ada usahanya gitu loh masuk ke sebuah Mm-mm. lingkungan. Mm, ya, Tapi sebenarnya di kota kecil atau di desa sekalipun ya Mbak ya, itu juga tetap ada usaha sih. Karena kalau di kota kecil atau di desa, jarak sebenarnya yang membuat mereka sulit ya, untuk bisa benar. berinteraksi sosial. Tapi secara stimulasi fisik motorik, mereka tersupport nih. Nah, kalau kita orang kota, nggak ada Mbak. Susah banget ya kalau mau Benar olahraga banget. cari taman, mesti Taman, iya taman kota gitu ya, taman atau kota, ke Ancol atau kemana, ke benar. Sentul Mana atau sekarang kemana, lagi panas cuacanya banget, panas polusi banget, gitu kan. polusi juga. Nah, itu juga Serba salah salah satu, juga ya. betul banget tuh Mbak, challenge yang Challenge-nya pusing luar kalau biasa dipikir. banget ya. Playdate juga itu kan mungkin bisa juga ya. Kayak Betul, playdate punya itu juga teman-teman bisa. sepantaran yang punya anak yang sepantaran juga ya. Itu Iya, bagus. betul. Nah, itu memang perlu tadi ada pembicaraan dulu dengan temen si ipar ibu-ibunya, orang Iya. tuanya gitu. Kalau saya sih lebih menyarankan kalau mau playdate mendingan main ke rumah secara bergantian karena Hmm. kualitasnya lebih baik dibandingkan main ke mall atau ke playground indoor gitu. Itu Hmm. berbeda sih interaksinya. Jadi kita perlu pikirkan juga bahwa ketika mereka berteman, playdate itu sebenarnya apa sih kualitas yang mereka lihat? Kualitas yang kita lihat adalah pembicaraan mereka gimana, perasaannya Hmm. si anak ini bagaimana ketika habis ketemu sama teman-temannya. Kalau udah gede nih Mbak, SD besar Hmm. sampai remaja, pembicaraannya apa sih yang terjadi, Hmm. Ya. misalkan kayak gitu ya. Dan anak-anak sangat butuh kuantitas. Jadi sebenarnya semakin sering kita atau semakin lama mereka Hmm. bermain bersama dengan teman-temannya, paling nggak minimal sih 2 jam sih Mbak, karena biasanya 1 jam awal tuh untuk adaptasi gitu ya. Jadi kalau Ya. dia udah satu adaptasi, nah berarti di jam kedua mereka baru tuh mulai masuk ke interaksi dinamika sosial yang lebih dalam lagi sebenarnya, gitu sih Mbak Uta. Hmm. Jadi kebalikannya ya. Kalau orang dewasa kan saya quality time. Tapi kalau anak tuh lebih kuantitinya juga ya. Ya, quantity dan quality tetap jadi Quality. hal yang utama dari si anak-anak. Begitu juga ketika berinteraksi sama kita orang tuanya kan. Mereka akan sulit untuk lihat, buat kita yang penting kualitas, tapi buat anak tetap butuh quantity, Mbak. Kuantitinya juga Mm-mm. ya. Oke. Jadi memang lingkungan itu paling berpengaruh ya. Dan kita sebagai orang tua juga harus pinter-pinter pilihan lingkungan yang baik buat anak-anak kita gitu ya. Betul, betul sekali, betul. Oke, nah kalau misalnya nih menurut Mbak Veka, gimana sih di dunia sekarang ya serba digital, orang tua tuh bisa
ngebantuin anak-anaknya mengembangkan minat atau kegiatan di luar penggunaan gadget menurut Mbak Oke, Vega? ketika itu terjadi di kota besar, make a time. Make a time tuh susah banget ya, Mbak. Karena justru waktu kan, waktu itu susah banget sebenarnya buat orang dewasa ya, Ya. menyelipkan waktu, istilahnya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Mm-mm. Sementara bisa ngapa-ngapain kan. Jadi make a time itu emang susah banget. Jadi menurut saya sih komitmen terbesar untuk para orang tua sekarang adalah make a time buat anak-anaknya. Harus ada usahanya gitu. Karena kalau enggak mereka jadi kayak gede sendiri si anaknya, tapi tanpa ada apa-apa. Dan mereka nggak bisa, anak-anak itu nggak bisa gede sendiri. Jadi berbeda sekali anak yang memang didampingi dengan orang tuanya memahami, nggak overprotective, nggak terlalu dominan, kasih kesempatan buat si anak juga growing, maka perkembangannya akan berbeda sebenarnya. Karena ketika ada waktu yang memang disisihkan untuk si anak, maka itu akan membantu anak juga, ya tadi punya kualitas dan kuantitas yang baik kan dengan si orang Mm-mm. tuanya gitu. Pastinya Dan juga harus ada interaksi di waktu itu ya, nggak cuma bikin waktu tapi sendiri-sendiri. betul. Jadi kalau saya suka nanya, kapan waktu bareng-bareng sama anak? Kalau jawaban para orang tua pada saat nganterin mereka ke satu tempat. Misalkan, ya tadi kan antar jemput gitu ya. Terus pembicaraannya apa? Jadi Ya. kualitas dari isi pembicaraan, respon dari orang tua itu sendiri gitu ya. Dan apakah lesnya itu orang tua yang memang minta atau anaknya emang seneng gitu. Dan apakah ada pembicaraan yang lebih dalam terkait dengan emosinya si anak, bagaimana orang tua memvalidasi emosinya si anak ketika anak tadi merasa frustrasi, merasa gagal. Perkembangan emosi itu memang butuh orang lain untuk kasih respon gitu loh, feedback. Ibaratnya nih, beda kan orang yang main tenis sendiri sama tembok, sama orang Iya, yang main tenis ada temennya kan, Mbak, gitu. iya. Nah, itulah perkembangan emosi dan sosial. Menarik banget ya Mbak ya. Kalau misalnya menurut Mbak Peka, gimana sih orang tua itu bisa mengajarkan anak-anak tentang pentingnya membatasi screen time tadi dan nemuin aktivitas lain yang bermanfaat di luar penggunaan gadget. Jadi Mbak Peka kan juga udah infoin di awal ya. Ya, Salah satunya adalah orang tua harus punya kemampuan untuk komunikasi. Nah, cara komunikasinya tuh gimana sih? Kayak nada bicaranya tuh harus kayak gimana? Atau langsung di-cut gini, nggak boleh kamu atau harus pelan-pelan dulu atau gimana? hmm. Kalau anaknya masih kecil, hmm, sebenarnya lebih gampang karena kayak si bendanya ya memang ditiadakan aja, entah itu handphone yang nggak ada atau wifi yang nggak ada gitu ya. Atau kalau itu di rumah berarti akses untuk menjangkau si layarnya itu nggak ada. Itu akan lebih mudah sebenarnya. Tapi kalau anaknya sudah SD, apalagi udah masuk ke SD besar, SMP dan SMA, komunikasi, diskusi, negosiasi itu adalah hal yang perlu selalu dibangun. Artinya nggak cuma sekali ngomongnya gitu ya. Karena kan Hmm. ini kayak kita tuh emang bernegosiasi dengan si anak. Ketika dia ngerasa, ini aku bosen gitu ya. Ya udah, memang bosen itu rasa yang sebenarnya wajar kok dialami oleh semua orang. Justru ketika kamu bosen, you have to think something gimana caranya nggak bosen ya tanpa ada si gadgetnya itu gitu. Entah itu gambar. Jadi pada saat anak mengalami bosen, bored itu atau bosen tuh emosi negatif, Mbak, gitu. Jadi seringkali nih anak-anak tidak dipersiapkan atau kita orang dewasa tidak siap ketika pasti mengalami emosi negatif. Ya, kita pada umumnya kan nggak siap ya gitu. Ya. Satu sisi wajar, tapi seringkali sebagai orang tua atau orang dewasa seringkali tidak mengizinkan perasaan negatif itu dialami oleh si anak. Jadi misalkan anaknya jatuh, nangis, oh cup cup cup, nggak apa-apa, nggak usah nangis gitu ya. Langsung gitu tanpa memberikan kesempatan untuk si anak, ya udah nangis dulu, kita validasiin emosinya, kita kasih ruang supaya dia itu kayak bisa meresapi, aware sama rasa sedih tuh kayak gini, rasa sakit tuh gini, kecewa tuh kayak gini gitu. Dan orang tua atau orang dewasa hadir untuk menenangkan atau cuma sekedar duduk di sampingnya atau cuma sekedar duduk mendengarkan apa yang menjadi keluhannya gitu ya. Karena kalau nanti udah remaja, mereka tuh cuma sebenarnya pengen didengerin aja. Nah, tapi kita orang tua atau orang dewasa tuh suka sotoy, Mbak. Pengennya selalu kasih nasehat terus gitu ya, selalu kasih solusi gitu ya. Padahal anak-anak itu pengennya didengerin dulu. Sama Dengerin kayak dulu. misalkan Mbak Uta.
pengen curhat gitu ya. Entah itu curhat ke pasangan, curhat ke temen, pengennya niatnya udah curhat nih, tapi begitu curhat, malah dikasih solusi. Kira-kira perasaannya gimana? Iya ya, sebel banget ya. Sebel banget Padahal karena kayak kamu mungkin nggak tahu merasa, apa-apa. Nah, nah, merasa tidak dipahami, merasa tidak di-respect gitu. Anak remaja bilang, aku tuh nggak ngerasa di-respect loh kalau aku nggak didengerin. Itu pernyataan dari remaja itu sendiri gitu ya. Sementara kita buat orang tua, mendengarkan itu sulit sekali karena kita udah pengen tahu solusinya nih supaya anak kita nggak ngalamin proses kesulitan-kesulitan itu. Tapi yang namanya proses kesulitan, khususnya ketika ada emosi negatif, itu memang bagian dari anak untuk bertumbuh gitu. Nah, tapi kita hadir, mendampingi, dan mensupport, jagain, bener-bener jagain, selalu kayak apapun yang kamu butuhkan, pokoknya aku ada hadir di sini, dan aku bisa kasih kamu pelukan, misalkan. Tapi jangan kasih wejangan dulu. Jadi ada jeda, dengerin, terus ada jeda, baru kasih wejangan. Jadi jangan langsung kasih wejangan di awal. Karena kalau kasih wejangan di awal, dia prosesnya belum selesai. yang penting validasi emosi apapun emosinya ya. Emosi Iya, negatif, emosi positif perlu divalidasi dulu sampai kita punya waktu, anak-anak bisa punya waktu juga untuk ngedengerin dan mencerna emosinya dia juga ya. betul. Kalau udah remaja kita bisa tanya, kamu Hmm. butuh dikasih tahu nggak cara penyelesaiannya? Atau mama punya solusi nih, mungkin kamu mau dengerin nggak? Tawarkan itu. Kalau enggak, ya udah, nggak usah baper, biarkan dia berproses gitu. Emang kita kalau jadi orang tua atau jadi orang dewasa di sekitar anak tuh bumpernya si anak sebenarnya gitu. Tapi dengan mengizinkan mereka memang mengalami gitu. Ya, Cuman kita sering nggak siap dengan proses itu. ya benar banget. Karena memang kita dulunya juga untuk parentingnya juga nggak dapat pengalaman yang sama ya. Jadi susah Betul, untuk belajar sendiri. betul. Tapi menjadi orang tua itu kan proses dan prosesnya Proses seumur hidup ya Mbak. bener-bener bener banget. Kalau tadi kan kita ngomongin cara komunikasi, berinteraksi juga ke anak-anak. Kalau orang tua ngajarin anak-anak tentang pentingnya kontrol diri atau disiplin nih dalam Hmm. penggunaan gadget, itu caranya gimana sih? Jadi kalau anak yang udah sebesar dikasih tahu bahwa kita bikin kesepakatan yuk tentang screen time mau berapa lama. Sebelumnya anak perlu diedukasi dulu Mbak gitu. Jadi edukasi itu bukan nasihat, edukasi bukan omelan. Jadi akan lebih baik memberikan edukasi pada saat hatinya si orang tua tenang, hatinya si remaja juga tenang gitu ya. Terus dibicarakan bersama-sama. Ketika ada satu kesepakatan sudah disepakati tapi gagal, maka bicara lagi gitu. Itu bagian dari kayak rekonsilidasi dari apa yang sudah disepakati tapi kok nggak bisa ya, ada apa ya, oke kita coba lagi gitu ya. Dan ditekankan bahwa kita itu bekerja sama di sini. Jadi bukan maunya mamah doang atau maunya papa doang, tapi dia, si anak ini, si remaja ini mesti paham kenapa itu penting buat dia. Nah, membuat anak memahami itu yang prosesnya susah, Mbak. Dan memang nggak bisa terburu-buru gitu. Jadi kalau kita bawaannya udah sebel duluan, nggak bisa boro-boro ngomong. Lihat mukanya aja sudah sebel kali ya kitanya gitu ya. Perlu ada punishment nggak sih Mbak kalau nerapin disiplin ke anak tuh? Nah, Oh, menurut Mbak, konsekuensi, ya, itu konsekuensi. bagian dari kesepakatan gitu ya. Konsekuensinya kalau ini nggak bisa, oke, kayaknya HP-nya perlu diambil dulu nih, gitu misalkan. Nanti dikasih kalau kamu memang mengerjakan tugas gitu ya. Tapi tadi memang kesepakatan bahwa misalkan HP ini ya bagian dari tanggung jawabnya mama, tanggung jawab orang tua, bukan dari kepunyaan kepemilikan si anak remaja itu sendiri gitu. Jadi kan disampaikan bahwa kita kasih HP karena kita percaya sama kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa mengatur, maka kepercayaan itu mesti diambil dulu nih karena kamu nggak bisa ngatur diri kamu gitu. Dan itu memang perlu disampaikan dalam bentuk komunikasi tadi, bukan dalam bentuk marah-marah, berkomunikasi yang nyaman, nggak pakai urat, yang akan bisa dipahami dan didengarkan oleh anak juga. Tapi masalahnya nih Mbak, Mm-mm, biasanya anak-anak itu pasti kan punya temen nih. Temennya mm-mm. mungkin orang tuanya nggak kayak orang Iya, tua kita nih. Nah itu iya, gimana tuh caranya? Kalau misalnya dapat tekanan dari teman sebaya mm-mm, terkait kayak yang tadi ya penggunaan gadget, iya, nah iya, gimana caranya orang tua tuh bisa ngebantu anak-anak untuk ayo jangan terpengaruh sama teman-teman atau mm-mm, dari mm-mm. lingkungan itu gimana? Betul.
seringkali kita mungkin perlu bicara sama remaja bahwa setiap keluarga itu punya aturan yang berbeda-beda, ya. Kalau kita pakai nada bicaranya jadinya kayak ancaman adalah kalau kamu nggak terima ya kamu pindah aja dari rumah ini misalkan gitu ya. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Tapi artinya ketika mereka disampaikan bahwa setiap keluarga berbeda, jadi kita cari yang pas aja, yang sama-sama adjust. Jadi kalau di tempat lain, di keluarga lain, mungkin tidak ada aturan yang jelas dan detail, bukan aturan yang galak atau bukan aturan yang saklek gitu ya, tapi aturan yang jelas. Karena yang namanya aturan itu jelas, Mbak. Jelas dan konsisten gitu. Jadi cari waktu di mana memang dia boleh berinteraksi dengan temennya, tapi ada batasan waktu gitu. Karena tadi kan ciri khas dari remaja adalah mereka impulsif gitu, melakukan sesuatu tanpa berpikir, memang bagian dari prosesnya. Jadi mengedukasi remaja dengan mereka itu siapa, itu juga penting, Mbak Uta. Saya selalu bilang kalau remaja itu punya superpower, ya. Superpower tuh artinya perkembangan yang sangat banyak di badan secara fisik dan juga di brainnya mereka gitu. Jadi kayak pesat sekali gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak diawasi, maka ada efek buruknya karena ada perkembangan yang belum optimal dan itu seringkali mempengaruhi mereka. Contoh, ketika ada sesuatu misalkan konten pornografi, itu mereka jadi teradiksi tuh gitu ya, atau misalkan merokok, itu juga jadi teradiksi, obat-obatan gitu ya. Jadi ada konten, ada hal-hal yang negatif, tidak didampingi, dan mereka hanya tahu bahwa teman mereka melakukan dan teman-teman remaja itu kan berlaku komunal. Jadi apa yang teman lakuin ya aku juga harus ikut karena itu bagian dari mereka diterima dan ketika mereka diterima mereka menjadi tahu diri mereka siapa gitu ya. Jadi ketika tidak didampingi oleh orang tua maka yang mereka lihat ya memang hanya teman-temannya aja. Jadi orang tua nggak akan dianggap gitu ya. Nah, ini memang tantangan tersendiri sebenarnya untuk remaja nantinya, parentingnya remaja dengan orang tua ya, cara mendampingi si remaja itu sendiri. Tapi kalau misalkan dengan anak-anak yang SD, tetap dikomunikasi gitu ya. Kalau nggak bisa, berarti tadi ditahan dulu, kamu bisa melakukan aktivitas yang lain, baca buku dulu. Motivasi eksternal boleh, Mbak, kasih reward tertentu. Jadi reward itu artinya kita memberikan penekanan, reinforcement, memberikan penekanan, penguatan terhadap perilaku yang memang kita harapkan, gitu. Jadi kalau dia bisa bekerja sama sesuai dengan kesepakatan, ya kasih aja reward sederhana seperti misalkan apresiasi, misalkan, atau kalau mau pakai token-token gitu juga boleh. Banyak cara sebenarnya untuk membantu anak untuk akhirnya mengulangi lagi perilaku yang positif itu untuk mereka lakukan lagi, Mbak. Jadi kuncinya itu adalah pendampingan ya Mbak ya. Betul. Pendampingan dan juga komunikasi balik lagi ke situ. Iya, dan itu tantangan kita Tantangan semua, ke orang tua semua dan ya orang orang tua. dewasa. Mm-mm. Benar-benar banget. Oke, nah sebentar lagi ya ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau Mm-mm. menurut Mbak Veka nih, gimana sih cara orang tua dapat memberikan dukungan ke anak-anaknya yang mereka belum terampil dalam mengelola emosi, Hmm, terutama untuk orang tua yang pengetahuannya tuh terbatas tentang emotional intelligence. Oke. Caranya ya harus belajar ya Mbak ya, atau mencari bantuan-bantuan tertentu. Kalau saya biasanya bisa pakai buku gitu ya, tapi memang sangat wajar kalau orang tua tuh nggak ngerti gitu bahwa tadi, oh ternyata perkembangan emosi tuh perlu didampingi ya gitu. Karena tadi sebagian besar orang tua ya memang fokusnya di anaknya pintar atau enggak, anaknya nilainya bagus atau enggak gitu, hanya sebatas itu gitu. Jadi nggak banyak orang tua yang punya skill untuk bisa memahami ini gimana sih cara nenangin Ya, anak gitu. Kebanyakan cuma ngasih tahu kan ya Mbak. Memang itu ya, cara yang lebih gampang kan. Tapi mm, tapi kayak tadi kayak ekspresi wajahnya ya, diturunin gitu misalkan ada suaranya. Terus anak itu apalagi anak-anak yang lebih kecil ya, mereka sangat bisa baca raut wajah kita gitu. Atau kalau anak-anaknya sensitif, mm, artinya bisa lihat mikro ekspresi kita, mereka akan lihat bahwa apa yang kita omongin sama apa yang sebenarnya kita rasain secara ekspresi wajah itu beda. nggak sesuai. Jadi mereka tahu bahwa kita tuh nggak tulus gitu Hmm. ya. Nah Oh, itu biasanya orang tua perlu tahu gimana nih hal apa aja yang perlu diperhatikan gitu. Nah itu memang harus cari tahu ilmunya sih Mbak gitu.
Nah, kalau misalnya menurut Mbak Veka sendiri, kalau tadi kan untuk orang tua yang nggak punya pengetahuan tentang emotional intelligence tuh wajar banget. Mm-mm, Nah, tapi gimana cara untuk belajarnya nih? Mana yang lebih direkomendasiin? Orang tua yang berusaha ngajarin itu sendiri, itu mm-mm, tanpa bantuan dari expert seperti Mbak Veka gitu, atau sekolah-sekolah IQ lainnya nih seperti KIDU gitu, mm-mm. atau sendiri aja gitu. Kalau menurut saya sih orang tua perlu didampingi sih Mbak, antara dari expertise seperti saya atau seperti Kidu gitu ya. Kalaupun orang tua belajar sendiri, mencari tahu sendiri, biasanya mereka hanya akan mengadopsi yang biasanya dulu mereka diajarkan ya seperti ini gitu ya. Bukan berarti yang diajarkan itu jelek gitu ya. Cuman kan sebagai orang tua kita perlu sepakat itu perlu belajar gitu ya. Karena betul memang zaman berbeda, caranya juga perlu di custom. Nggak harus berbeda sama sekali. Bukan berarti apa yang ada di zaman dulu itu salah banget. Enggak gitu. Jadi ketika misalkan ini terjadi ada kakek nenek di rumah, ada orang tua juga, hal-hal yang diketahui kakek nenek itu juga menjadi hal yang baik untuk tetap kita pertimbangkan. Tapi untuk kita tahu bahwa di zaman sekarang itu seperti apa, kan disupport dengan penelitian-penelitian yang sudah ada ya, Mbak. Jadi dengan belajar dari expert ataupun belajar dari sekolah seperti KIDU, pasti programnya nggak asal dong gitu. Jadi itu akan lebih baik memang kalau mendapatkan pendampingan seperti itu, supaya lebih memperkaya dan akhirnya bisa mungkin malah jadi di merger apa yang dia dapetin dari kakek nenek, yang dia pahami juga dari value dia, ditambah dengan apa yang bisa disupport dari expert dan juga seperti KIDU. Wah, menarik banget ya Mbak obrolan kita sore hari ini tadi ya, sampai memang ternyata untuk belajar sendiri itu ya mungkin sah-sah aja, tapi kalau misalkan ada expert dari tim BPK ini atau dari sekolah IQ, dari KIDU itu akan Mm-mm. lebih baik supaya lebih pas juga ya Mbak ya. Iya, iya, betul, betul Kayak sekali. ada peribahasa untuk ngehituin anak itu kan butuh sekampung. Betul, Nah, Nah, jadi kan sekarang tuh kampungnya ada di mana gitu kan. Nah, kalau misalkan sendiri aja kan pasti sulitnya luar biasa. Nah, di sini seperti ahli-ahli psikologis seperti Mbak Veka dan juga sekolah TKD itu salah satu untuk memfasilitasi parents juga ya Mbak ya. mm-mm. Untuk membantu ngajarkan anak-anak khususnya tentang emotional intelligence dan juga challenge-challenge lainnya dalam soal parenting. Oke, nah seru banget obrolan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi nih atas waktunya dan juga Iya, nah semoga parents di luar sana juga bisa dapat banyak pembelajaran juga ya dan informasi yang bisa langsung dipraktekin di rumah. Tadi udah banyak banget tips-tips ya sama Mbak Veka ya. Nah, sampai bertemu di Kidu Talk edisi selanjutnya ya parents. Terima kasih Mbak Veka. iya.